Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya, kembali pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa, pada malam hari ini kami kembali hadir menghadap kepadamu. Kami memohon supaya apa yang akan kami dengarkan, apa yang akan Tuhan beritakan kepada kami, boleh terus kami pegang selalu, boleh terus ada menetap di dalam diri kami. Terkhusus di dalam kami menjalani kehidupan bersama dengan anggota keluarga yang lain. Biar firman Tuhan ini dapat sungguh bermakna di dalam hidup kami, sehingga ketika kami menjalaninya, kami boleh mengingat akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan, untuk kami dapat saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus berkata-katalah kepada kami melalui firman Tuhan yang saat ini akan kami baca dan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang menuntun setiap langkah dan keputusan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tema kita tentang kerjasama keluarga Nuh. Bacaan kita dari Kejadian pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan kepada kita, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya di dalam sebuah kisah, di dalam sebuah cerita, tokoh utama yang menjadi fokus kita. Tokoh utamalah yang kita lihat, yang kita berikan poin penting kepadanya. Tapi ternyata di dalam sebuah kisah maupun sebuah cerita, termasuk firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada juga tokoh-tokoh pendukung dari tokoh utama tersebut. Dalam hal ini, Nuh menjadi tokoh utamanya, tetapi ada juga tokoh-tokoh pendukung, yakni anggota-anggota keluarga yang lain yang mungkin di dalam kisah Nuh jarang disinggung, jarang diceritakan lebih lanjut. Tetapi tanpa mereka tentu kisah Nuh tidaklah lengkap. Istri, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tokoh pendukung juga memiliki pengaruh. Pengaruh bagi kehidupan Nuh, pengaruh bagi masa depan untuk waktu kehidupan selanjutnya. Kita bisa perhatikan dari ayat yang kita baca, bahwa anggota keluarga Nuh menuruti apa yang dikatakan Allah melalui Nuh. Anggota keluarga Nuh tidak memberontak. Anggota keluarga Nuh tidak komplain terhadap banyaknya hewan yang mereka bawa, terhadap bahtera besar yang harus dibuat oleh Nuh. Mereka menuruti apa yang dikatakan Allah untuk kebaikan mereka juga. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat di sini keberhasilan Nuh sebagai kepala keluarga, keberhasilan Nuh untuk menyampaikan kehendak Tuhan, untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada anggota keluarga yang lain. Jadi keberhasilan Nuh bukan hanya dialami untuk dirinya sendiri, tetapi juga dirasakan oleh istrinya dan anak-anak serta menantunya, istri dari anak-anak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari kisah tersebut kita melihat adanya kerjasama antara Nuh dengan anggota keluarga yang lain. Dalam kehidupan berkeluarga diperlukan kerjasama supaya kuat dalam menjalani hidup bersama.
Ya, tentu kerjasama ini harusnya terjadi setiap hari. Tetapi apakah demikian? Apakah kita dapat bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain pada setiap saatnya? Atau hanya pada saat-saat tertentu saja? Ada beberapa dampak positif yang kita bisa catat, yang kita bisa lihat, yang kita bisa rasakan di dalam kerjasama pada keluarga kita. Yang pertama, menjaga keharmonisan dan keseimbangan keluarga, mempererat ikatan antar anggota keluarga, membantu mengatasi tantangan-tantangan yang ada yang muncul yang silih berganti, mengembangkan keterampilan satu dengan yang lain, membantu dalam mengambil keputusan untuk satu anggota kepada anggota yang lainnya. Dan kerjasama ini jika terjalin terus Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu menjadi hal yang baik, hal yang positif untuk kita boleh terus membangun cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam keluarga kita. Mari kita meneladani kerjasama dari keluarga Nuh, di mana keluarga Nuh dapat menghayati kehendak Tuhan secara bersama-sama sehingga terjalin kerjasama yang baik. Dan mereka boleh juga memelihara hewan-hewan yang mereka bawa. Dan tentunya bukan hanya Nuh yang memelihara, tetapi juga anggota keluarga yang lain. Kiranya kita boleh terus menjalin kerjasama dengan sesama anggota keluarga, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan di tengah keluarga kita dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk dapat bekerja sama di dalam keluarga. Amin. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur kami pada saat ini belajar dari kisah Nuh, di mana Nuh tidak sendirian untuk memuliakan nama Tuhan. Nuh tidak sendirian untuk menyatakan kehendak Tuhan. Nuh tidak sendirian untuk dapat menjalani perintah Tuhan, tetapi bersama dengan anggota keluarga yang lain, ia dapat melakukan semuanya itu. Dan biarlah kiranya kami pun juga boleh dapat memuliakan nama Tuhan bersama dengan anggota keluarga kami yang lain. Biarlah kami boleh terus menjadi berkat bagi sesama, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, yang kami lakukan di dalam kehidupan berkeluarga, boleh terus menyukakan hati Tuhan, boleh terus menjadi sesuatu yang positif, yang juga dapat dilihat orang sebagai kitab yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon supaya bersama dengan Tuhan Yesus saja, kami dapat menjalin kerjasama yang baik bersama dengan anggota keluarga yang lain. Amin.